Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi mendoan. Menyatu dalam doa dan renungan bersama dengan saya Romo Ngarlan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Kamis 8 Juni 2023. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan sabda kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 28b sampai dengan 34. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Yesus menjawab, perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa dia itu esa, dan tak ada Allah lain kecuali dia. Memang, mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Yesus menyampaikan perintah utama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Dan juga mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama dari kedua perintah ini. Ini berarti bahwa semua peraturan hukum dalam kitab suci kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, semua dirangkum dalam kedua perintah ini. Bahkan 10 perintah Allah yang kita kenal dalam gereja Katolik juga jika diringkas akan masuk dalam dua perintah ini, mengasihi Tuhan Allah dan sesama kita. Sudah terkasih, orang yang melaksanakan kedua perintah ini tidak jauh dari kerajaan Allah. Kasih pada Allah dan sesama itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang nampak dalam kisah salib Tuhan Yesus. Dia rela wafat di salib demi kasih pada Allah Bapa dan demi menebus dosa dunia. Dari kayu salib itu nampak semangat pengorbanan diri tanpa syarat dan pengampunan. Maka saudara terkasih, bagaimana kita menghayati perintah utama itu? Mari kita belajar dari hal-hal yang kecil. Yang pertama, kita belajar untuk berkorban dengan tulus ikhlas. Belajar memberikan diri kita untuk kebahagiaan orang lain. Belajar berkorban diri untuk keselamatan sesama kita. Bukan sebaliknya, mengorbankan orang lain demi keselamatan kita sendiri. Yang kedua, kita belajar mengampuni orang lain. Mengampuni siapapun, bukan orang-orang yang menyakitkan hati, yang melukai hati kita, yang membenci kita ampuni. Disitulah keselamatan terjadi. Kita dibebaskan dan yang diampuni akan disembuhkan. Semoga dengan belajar berkorban dan mengampuni ini, kita bisa melaksanakan perintah utama dari Tuhan sendiri, mengasihi Tuhan Allah dan sesama kita, seperti mengasihi diri sendiri. Tuhan memberkati. Allah yang penuh kasih, ajarilah kami untuk mengampuni dengan setulus hati. Ajarilah kami untuk berkorban diri demi keselamatan orang lain. Dan demikian kami dapat melaksanakan perintah utama dari Tuhan, mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama kami. Berkatilah juga pekerjaan kami hari ini agar selaras dengan kehendak-Mu. Dan pelaksanaan pekerjaan kami ini juga jadi wujud bahwa kami mengasihi Engkau, ya Allah, dan sesama kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sahabat terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Berkat dalam. Salam Mandoan.